mengenal lebih dekat sosok Kepala UPT BP2MI Jakarta yang baru dilantik 2 hari, dan apa saja visi dan misi beliau, lalu apa saja langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap calon pekerja migran Indonesia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi latar belakang saya ditunjuk oleh Kepala Badan Pak Benny Ramdhani sampai menjabat sebagai Kepala UPT BP2MI Jakarta dimulai dari latar belakang saya sebagai seorang perwira menengah kepolisian. Saat ini saya berpangkat Komisaris Besar Polisi, di mana banyak pengalaman saya bekerja di Divisi Hubungan Internasional, jadi di Hubinter Polri, di mana menangani masalah-masalah berkaitan dengan trafficking in person, dan itu modal awal saya bekerja di BP2MI. Jadi dengan atas dasar itu Pak Kepala Badan menempatkan saya sebagai Kepala UPT BP2MI Nunukan, yaitu pulau paling utara dari Pulau Kalimantan. Di sana tantangannya sangat luar biasa, karena yang kami hadapi adalah banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja secara bekerja secara non prosedural melalui jalur-jalur tikus. Karena kita tahu bahwa di perbatasan itu banyak akses menghubungkan antar negara kita, Nunukan dengan wilayah Tawau Malaysia, baik akses darat maupun akses laut, dan itu kesulitan bagi kita untuk mencegahnya. Jadi beliau menempatkan saya di daerah perbatasan. Apa yang saya lakukan di sana yaitu saya dengan stakeholder terkait melakukan berbagai macam pencegahan. Kami lakukan razia pencegahan di kapal-kapal yang datang, baik kapal PLN, kapal swasta. Kami lakukan pencegahan juga di tempat-tempat pelabuhan tradisional yang biasa digunakan untuk warga kita menyeberang bekerja di wilayah Sabah. Kami juga melakukan penertiban razia di penampungan liar di wilayah perbatasan yang jumlahnya ratusan, dan juga di Pulau Sebatik, di mana Pulau Sebatik itu hanya 10 menit itu dengan menggunakan speedboat sudah tiba di Malaysia, di wilayah Tawau. Atas dasar itu 2 tahun kami bekerja di sana, dan yang kami berhasil cegah itu ada sampai tahun 2020 lebih dari 300 warga negara kita yang akan menyeberang bekerja secara ilegal, itu berhasil kami cegah. Dan tahun 2020 sebelum saya dipindahkan ke Jakarta ini hampir 200 yang bisa kami cegah. Yang kami cegah dengan polanya itu tadi, kita melakukan razia-razia. Sebagai contoh, kapal PLN datang atau kapal swasta datang di pelabuhan di Nunukan, kita akan periksa KTP-nya. Kalau dia KTP-nya itu bukan warga Kabupaten Nunukan, maka akan kita dalami apa tujuan Anda berada di Kabupaten Nunukan. Karena kita indikasi mereka-mereka inilah yang akan menyeberang melalui jalur samping bekerja secara ilegal di wilayah Tawau Malaysia. Kemudian 2 tahun sudah kami lakukan, dan beliau mungkin melihat kinerja kami sehingga beliau mempercayakan kami sebagai Kepala UPT BP2MI Jakarta untuk bisa mendukung program beliau juga, yaitu melakukan pencegahan pengiriman PMI secara non prosedural yang dilakukan baik oknum, badan usaha maupun oknum perorangan, di mana Jakarta ini kita ketahui bahwa merupakan tempat transit dari berbagai wilayah di Indonesia yang mereka bekerja melalui perantara calo-calo ilegal. Mereka berangkat bekerja di wilayah negara-negara tujuan, dan bahayanya mereka-mereka yang bekerja secara ilegal atau non prosedural ini pasti akan dieksploitasi. Itu udah pasti, karena mereka tidak memiliki perjanjian kerja, kontrak kerja, jadi semaunya majikan membayar mereka, bahkan mungkin tidak bisa dibayar. Yang kedua, mereka akan jadi sasaran dari aparat-aparat keamanan di negara-negara tersebut, karena mereka tidak memiliki dokumen yang lengkap. Yang ketiga,
keberadaan mereka susah untuk kita ketahui karena mereka tidak melaporkan diri mereka kepada perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri karena mereka berangkat secara ilegal. Dan banyak faktor-faktor lainnya yang tentunya akan merugikan mereka sendiri, baik mereka calon pekerja migran Indonesia maupun keluarga-keluarga mereka yang ada di Indonesia. Karena modus yang mereka gunakan oleh para agen-agen yang non prosedural atau agen-agen liar ini, mereka menggunakan jerat berhutang yang tidak akan selesai hutang itu. Pasti semuanya akan dikenakan, gajinya akan dipotong dengan alasan sudah digunakan untuk bayar ini itu sampai nanti sampai kapanpun dan hutang itu tidak akan selesai. Dan ini sangat-sangat merugikan warga negara kita yang bekerja melalui jalur-jalur atau secara ilegal ke negara tujuan. Lalu ini kan Bapak sudah 2 hari nih tunjuk dan sudah mulai berkantor di sini. Lalu langkah-langkah ke depannya untuk melakukan pencegahan itu, ini kan sebagai unit pelayanan terpadu UPT Jakarta, apa aja sih Pak? Karena di Jakarta ini kan sentral. Ya, jadi saya baru 2 hari, ini hari kedua saya. Yang pertama saya melakukan kompulir permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini, kemudian saya berusaha mencari jalan pemecahannya. Yang baik kita lanjutkan dari peninggalan dari kepala UPT yang sebelumnya, yang perlu diperbaiki kami lakukan perbaikan. Jadi dalam 2 hari ini kami sudah menerima ada sekitar 5 deportasi dari Malaysia dan sudah kami pulangkan kemarin. Kemudian yang ada di tempat ini sekarang ada sekitar 7 warga kita yang dicegah keberangkatannya karena mereka akan bekerja di wilayah Irak Utara, di Irbil. Itu kita berhasil cegah dan ada di shelter kita. Kemudian ada sekitar 15 orang lagi yang berhasil dilakukan pencegahan karena mereka akan bekerja ke Singapura, dan saat di Batam diamankan oleh perwakilan BP2MI di Batam dan sekarang sudah di tempat kita. Dan mereka ini akan kita dalami apa modusnya, bagaimana kronologisnya sampai mereka bekerja secara bisa diberangkatkan oleh agen-agen yang liar itu. Nanti langkah ke depan kita akan lihat dengan data-data yang kita miliki. Kita mungkin berusaha untuk kasus ini bisa diproses supaya ada efek jera bagi agen-agen yang liar yang memberangkatkan warga kita secara non prosedural. Lalu ketika CPMI ini berhasil digagalkan oleh BP2MI dan stakeholder yang terkait, tentu ini CPMI pasti dipulangkan ke daerah asal. Iya, ke daerah asalnya, betul. Ada nggak program jangka panjang atau pola untuk rekonsiliasi atau koordinasi ke pihak pemerintah daerah untuk ngontrol CPMI ini sehingga dia tidak akan terulang lagi dengan kesalahan yang serupa? Ya, itu pasti akan kita koordinasikan. Sebenarnya di beberapa daerah, itu di kota-kota di Indonesia, itu sudah ada beberapa daerah yang mengeluarkan peraturan daerah Perda, di mana setiap warga mereka yang akan bekerja keluar provinsi, itu wajib mendapat rekomendasi atau surat keterangan dari RT RW setempat, supaya mereka tidak diperjualbelikan atau menjadi korban trafficking. Itu ada beberapa daerah yang sudah melakukan itu. Tetapi ya kita akui memang ada beberapa daerah juga yang belum memperlakukan perda semacam itu. Jadi ini kita berusaha mengimbau untuk daerah kantong-kantong dari PMI yang ada di Indonesia ini bisa mengeluarkan atau menerbitkan perda itu, sehingga ketika warganya ingin telah bekerja ke luar provinsinya dan saat kita melakukan pencegahan atau pemeriksaan di tempat-tempat tertentu tadi, kita bisa menemukan bahwa mereka berangkat itu memang tidak tanpa ada rekomendasi atau tanpa izin dari perangkat-perangkat baik kepala desa, RT RW dari tempat mereka berasal. Karena kalau mereka tanpa ada rekomendasi tersebut, bisa jadi mereka berangkat secara liar dan ada indikasi terpengaruh oleh bujuk rayu dari calo-calo. Itu yang kami perlu lakukan ke depannya, supaya masing-masing daerah di mana tempat-tempat PMI ini berada,
itu lebih peduli, lebih perhatian kepada warganya yang akan bekerja ke luar provinsi, terutama ke tempat-tempat yang bisa saja diindikasikan tempat-tempat berbahaya, seperti tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat dunia hiburan yang marak di beberapa tempat di kota kita, di negara kita. Lalu terakhir, ada nggak target dalam berapa hari ke depan ini untuk dilakukan segera atau mungkin sifatnya urgent? Iya, jadi saya sudah langsung hari pertama saya datang, saya berkoordinasi dengan staf saya, kemudian kami akan memetakan dan sudah memetakan tempat-tempat yang di Jakarta ini yang biasa digunakan sebagai tempat transit calon pekerja migran kita yang akan diberangkatkan oleh agen-agen liar tersebut, dan mudah-mudahan kita matangkan. Anggota kami juga sudah berada di lapangan, dan langkah awal nanti kita akan melakukan sidak atau melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut. Kita akan periksa izinnya, penampungannya, izinnya ada atau tidak, dan bagaimana kondisi dia ditampung, bagaimana kondisi calon PMI-nya yang berada di situ, dan apabila ada unsur-unsur pelanggaran baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Tidak Pidana Perdagangan Orang, maka kita akan proses sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Tentu saja kita bekerjasama dengan aparat hukum terkait, dalam hal ini dengan Bareskrim atau aparat kepolisian yang ada di Jakarta ini. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih.